dia menggenapi janjinya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada seluruh nabi-nabi bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pertama, saya kasih tahu Anda, kenapa Yesus itu tahu dia memang harus mati. Dan itu pun dengan kesadarannya dia menyerahkan nyawanya. Untuk apa, Pak? Dia bukan mau bundir. Dia menggenapi janjinya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada seluruh nabi-nabi bahwa dia akan menyelamatkan mereka. Makanya dia menyerahkan nyawanya. Di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 8 dikatakan apa? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Yesus dengan sadar menyerahkan nyawanya supaya dia turun ke dalam kerajaan maut, ke dunia orang mati. Karena dia udah janji sama Adam. Kejadian 3 ayat 15. Dia udah janji sama Nuh. Dia udah janji sama Musa. Dia udah janji sama semua orang di perjanjian lama, aku akan menyelamatkan kalian. Maka dia turun ke dunia orang mati. Mereka ini sudah mati semua. Ditarik keluar. Dia itu mati untuk itu, Pak. Untuk menggenapi janjinya. Dia ini Allah, Pak. Allah yang mengambil kodrat manusia. Dia sudah menggenapi janjinya sekaligus dengan waktu yang sama. Dia membuktikan kepada orang-orang bangsa Israel ketika itu bahwa ketika dia mengaku adalah Allah, dia bangkit dari mati. Karena hanya Allah yang bisa mengalahkan kematian. Manusia utuh itu tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Jadi dia datang bukan untuk bunuh diri, melainkan satu, menggenapi janjinya terhadap semua nabi-nabi bahwa dia akan menyelamatkan bangsa, segala bangsa. Yang kedua, dia membuktikan bahwa kematian tidak bisa membelenggu dia. Kenapa? Karena dia tidak berdosa dan karena dia Allah. Itu jawaban saya, sesuai dengan ayat di Alkitab. Berarti untuk menggenapi ya, menggenapi janji. Betul nggak? Saya sudah menjawabnya, Pak. Apa perlu saya ulang lagi? Iya, oke. Berarti Sekarang gini, Pak. Kalau kita mau Yahudi pakai diskusi kan, tadi kan Bapak maunya diskusi kan. Boleh nggak saya tanya juga di dalam iman Anda nggak gitu begini. ya? Saya tadi awal saya mau tanya. Allah pernah nggak, Pak? Nggak apa-apa, saya kan udah jawab ya. Udah selesai di situ, close. Sekarang saya tanya, Pak, Allah menjanjikan Anda akan dibangkitkan nggak kira-kira? Setelah mati Apa, nanti ada nggak janji Allah bahwa Allah akan membangkitkan Anda setelah mati? Ada, Mbak. Di hari kebangkitan disebut Maliki Yaumiddin. Allah itu yang memiliki raja yang memiliki hari kebangkitan, hari kemudian. Oke. Kira-kira Pak, janji itu pernah nggak dia buktikan, Pak? Satu kali aja. Kan Ketika belum dari terjadi zaman kiamatnya. Oh, belum ada ya? Oke. Nggak ada ya? Belum ada. Kiamat kan belum. Itu menurut Ini saya jadi kami. teringat ya, Pak. Dulu saya waktu pacaran ya. Namanya Jafar, orang Arab. Nih yang ada di bawah jangan tersinggung dulu ya. Dulu juga dia itu berjanji akan nikahi saya, Pak. Tapi sampai sekarang janji itu cuma janji, Pak. Penipu. Saya juga nggak mau Anda sabar. Saya kasih tahu, Pak. Karena memang banyak yang memberi janji, tetapi yang memberi bukti itu nggak pernah ada. Hanya orang benar yang menggenapi janjinya. Nah, jangan sampai Bapak juga percaya janji-janji yang tidak bisa dibuktikan. Kalau saya memilih Tuhan yang ketika dia menjanjikan, dia membuktikannya. Kenapa, Pak? Karena kalau yang janji-janji, Pak, saya janji dinikahi aja sakit hati, Pak, sampai detik ini, Pak. Apalagi janji, apalagi ini kan cuman hidup ya, paling jangka waktu 70 tahun. Apalagi, Pak, setelah mati, ini panjang sekali, Pak, selama-lamanya. Jangan sampai Anda menerima janji yang tidak terbukti, Pak. Ya, mengerikan sekali, karena ini bukan untuk 70 tahun hidup loh, Pak. Kalau pernikahan itu paling 40 tahun ya, sampai 50 tahun. Ini, Pak, menurut keyakinan kalau orang Kristen, janji Anda untuk akan masuk surga nggak? membangkitkan, sabar. Kalau janji untuk membangkitkan ini pun tidak terbukti, Pak, hati-hati, Pak. Anda salah menuhankan Tuhan, bukannya selamat, Anda kekal di neraka.
Oke, saya tanya, orang Kristen masuk surga nggak? Masuk dong, Untuk Filipi 3 ayat ya. 20 sampai 21. Mana janji- Sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari sana kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia yang dapat menaklukkan Mana segala buktinya sesuatu. kalau surga itu ada? Mana buktinya? Kan Anda tadi ngomong-ngomong bukti. Yesus itu telah turun dari sorga dan telah naik ke sorga. Iya, mana Yesus itu bukti? membuktikan keselamatan itu, Pak. Anda kan kata Yesus, Anda nggak lihat sendiri. Loh, siapa bilang Kan saya janji nggak itu lihat bukti. sendiri, Pak? Nih, Bukti itu kan harus saya terlihat, kasih betul tahu. nggak? Iya. Bapak bilang nggak ada yang ngelihat Yesus ke sorga kan? Saya bacakan seorang Stefanus, muridnya Yesus, dan 500 orang di Galilea. Di dalam Kisah Para Rasul 11, itu melihat Yesus itu terangkat ke langit, ke sorga. Iya, Stefanus tapi sendiri Anda melihat lihat nggak? dia. Anda lihat nggak? Kan harus ada bukti kata Anda. Stefanus, sebentar Pak. Stefanus, yang melihat ini kan bersaksi Pak. Yang melihat ini bukan satu biji kayak Nabi Anda yang di goa, satu biji nggak ada saksinya. Sabar. Ini yang lihat banyak Pak. Stefanus ketika dia bersaksi melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dia ini dirajam sampai mati. Ya, murid-murid Yesus ya, orang-orang di Galilea itu melihat dan malaikat nyamperin. Apa yang kamu lihat? Yesus yang kamu saksikan ini nanti akan dengan cara yang sama turun ke dunia. Orang-orang Galilea, Bapak bisa baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11, itu melihat dia terangkat ke Mbak, itu kan sorga. yang lihat Stefanus. Mbaknya lihat Makanya nggak? Yesus ini sabar. Makanya Yesus ini bisa menceritakan tentang hal kerajaan sorga karena dia dari sorga. Dia Yesus ini menceritakan seperti apa di alam kematian karena dia sudah dari alam kematian. Logis. Nabi Anda sudah pernah bangkit gak dari orang mati sehingga Anda percaya siksa kubur, sorga itu 72 bidadari Anabah 33. Siapa yang sudah ke sorga dan turun balik dari sorga ngasih tahu nanti ada sorga dengan bidadari montok seperti di Anabah 33. Itu gimana ceritanya? Anda percaya sorga seperti itu? Belum ada yang turun dari sorga. Siksa kubur, sebentar. Kebangkitan, nggak ada yang bangkit. Dasar Anda percaya kebangkitan itu kalau nggak nyontek dari Kristen ya saya nggak tahu. Ya, kebangkitan Kitab dasarnya nggak Anda ada. yang dari Yahudi, Mbak. Sabar. Kebangkitan dasarnya nggak ada. Siksa yang curi kubur kitab dasarnya Yahudi nggak ada. itu. Karena sebentar, ini logika. Karena kalau Anda percaya ada siksa kubur, siapa yang udah keluar dari kuburan terus dia bilang, gua disiksa cuy, gua ditanyain cuy, man robuka, nggak pernah ada Pak. Ini nggak ada dasarnya. Apalagi Anda sorga kan dengan bilang begitu. toket tobrut, sabar. Apalagi dengan Anabah 33 diberikan itu kenikmatan gadis-gadis berpayudara montok. Itu siapa yang udah dari sorga ngelihat bidadari dengan dada-dada montok itu Pak. Ini justru nggak ada dasarnya kalau Anda percaya iman katanya dari satu orang nabi yang dapat wahyu dari mimpi di goa tanpa saksi, tanpa bukti. Oke, Mbak kan ngomong tadi janji bukti. Mbak pun percaya itu dari apa? Stefanus. Mbak nggak lihat sendiri, betul nggak? Loh, Anda kata Stefanus orang udah juga. ngelihat. Stefanus udah ngelihat. Murid-murid Yesus udah ngelihat, itu satu. Yang kedua Pak, Lazarus yang dibangkitkan aja, itu kan udah dari alam kubur. Dia tahu di alam kubur itu seperti apa. Nah ini kan enak nih, ada dasar. Ada yang menyaksikan.